Coba deh kalian perhatiin fenomena luar biasa yang satu ini. Di kota manapun mereka buka cabang, pasti langsung bikin macet. Antrean pembeli dan abang ojol berjaket hijau selalu tumpah ruah, rela panas-panasan dari pagi sampai malam. Bayangin aja, mereka berani jual mie dengan porsi yang cukup bikin kenyang, tapi harganya cuma 10 ribuan doang. Udah gitu sewa tempatnya nggak main-main. Lalu di pinggir jalan utama gedungnya mentereng dan parkirannya segede lapangan bola. Karyawannya ada puluhan, jalan mondar-mandir ngelayanin ribuan porsi tiap hari. AC dan lampu nyala terus-terusan. Kalau pakai logika bisnis warung biasa, gaya jualan kayak gini tuh bunuh diri. Harusnya mereka boncos alias rugi bandar. Makanya gak heran banyak orang awam yang nebak kalau mereka ini lagi bakar duit investor, atau parahnya pakai penglaris mistis. Padahal kalau kita bedah pakai kacamata bisnis, ini murni ilmu manipulasi strategi tingkat dewa. Gak ada mistis-mistisnya sama sekali. Penasaran dari mana asal untung triliunan mereka? Selamat datang di gudang alasan, mari kita bongkar. Gini logikanya, rahasia pertama yang bikin mereka kaya raya adalah strategi ilusi menu. Di dunia retail, mie seharga 10.000 itu sebenarnya nggak ngasih untung banyak. Fungsinya murni cuman sebagai umpan. Tujuannya jelas, bikin masyarakat FOMO. Apalagi orang kita dengar kata murah pasti langsung kalap pengen nyoba. Nah, jebakannya ada di sini. Coba bayangin pas kamu lagi makan mie level tinggi yang pedesnya minta ampun. Tenggorokan kamu pasti kerasa kayak kebakar. Gak mungkin kan kamu gak pesen minum. Otomatis kamu bakal pesen es teh jumbo, es buah manis, dan nambah udang keju buat netralisir rasa pedas di lidah. Disinilah letak sulapnya. Harga bahan baku es teh dan es batu itu murah banget, tapi dijual dengan harga lumayan. Jadi mie 10.000 ditambah minuman 8.000 dan dimsum 10.000, ujung-ujungnya kamu tetap bayar 30.000 juga kan? Mie-nya untung tipis atau balik modal, tapi keuntungan dari es dan gorengan nutupin semuanya sampai luber jadi triliunan. Alasan kedua, kita harus lihat dapur besar mereka. Kenapa harga modal mereka bisa ditekan sampai murah banget? Coba bandingin sama warung biasa. Mereka beli bahan baku kayak mie, ayam, dan bawang itu di pasar atau ke agen grosir. Setiap bahan itu udah ngelewatin pabrik, lalu ke distributor besar, turun ke agen, baru ke warung. Setiap titik pasti ambil untung, makanya mahal. Tapi gacoan mainnya di level industri raksasa. Mereka nggak mau setor untung ke tengkulak atau agen manapun. Mereka bikin central kitchen dan pabrik mie raksasa sendiri. Semua dibikin massal dari titik nol. Mereka beli tepung langsung dari pabrik tepung bertonton, beli ayam langsung dari peternak skala besar. Hasilnya harga pokok produksi alias harga modal per piring mie-nya bisa hancur-hancuran murahnya. Ini adalah ilmu distribusi kelas kakap yang dipraktekin ke jualan mie lokal. Nggak heran kompetitor susah banget buat niru harganya. Ketiga, mari kita bahas cara mereka mainin emosi netizen. Dulu pas awal banget buka, mereka pakai strategi marketing kontroversi. Masih ingat kan nama menu-menunya yang seram? Ada mie iblis, mie setan, es genderuwo, sampai es tuyul. Itu sengaja dibikin begitu biar jadi omongan. Orang kan suka banget tuh ngomongin hal-hal aneh dan nyeleneh. Hasilnya luar biasa. Mereka viral di mana-mana. Dapat promosi besar-besaran secara gratis dari postingan media sosial pelanggannya. Tapi perusahaan yang pintar tahu kapan harus berubah. Pas mereka udah jadi raksasa, nama seram itu jadi masalah buat ngurus sertifikat halal. Akhirnya mereka ngelakuin rebranding. Nama iblis dan setan diganti jadi nama permainan tradisional kayak mie hom pimpa dan gobak sodor. Langkah ini jenius banget. Begitu logo halal MUI resmi keluar, target pasar mereka langsung meledak. Yang tadinya cuma tempat nongkrong anak muda, sekarang emak-emak dan bapak-bapak juga tenang bawa keluarganya makan di sana. Keempat, kita masuk ke dalam restonya.
Desain ruangan mereka itu bukan asal bikin, tapi penuh dengan ilmu psikologi konsumen. Pas kamu masuk, coba perhatiin. Lampunya terang benderang, musiknya jedak-jeduk dengan tempo yang sangat cepat. Terus kursinya rata-rata terbuat dari kayu keras atau besi. Hampir nggak ada sofa empuk buat leyeh-leyeh. Ini sengaja, tujuannya biar alam bawah sadar kamu terburu-buru. Kamu makan cepat, langsung kenyang, terus merasa nggak nyaman kalau kelamaan duduk. Akhirnya kamu langsung bayar dan cabut. Meja kosong itu langsung diisi pelanggan baru yang udah antre panjang di luar. Dalam dunia F&B, sistem pergantian meja yang kilat ini namanya fast table turnover. Makin cepat mejamu berputar, makin banyak struk yang dicetak. Dan arus duit yang masuk ke laci kasir mereka pun makin deras, kayak air bah. Terakhir, alasan kelima yang paling street smart, pengelolaan ekosistem parkir. Kalau kalian perhatiin, mereka selalu pilih lokasi yang punya halaman super luas buat nampung ribuan motor. Kenapa ini penting? Coba bayangin, dengan antrean segila itu, jalanan di depannya pasti macet parah tiap hari. Kalau warga sekitar atau pemuda kampung situ terganggu, resto ini bisa didemo tiap minggu. Solusinya, mereka merangkul pemuda dan warga sekitar buat jadi pengelola parkir di lahan emas tersebut. Dengan ngasih ladang rezeki yang berlimpah ke lingkungan sekitar, semua pihak jadi happy, gak ada yang protes, jalanan macet. Ini adalah bentuk corporate social responsibility alias CSR, gaya jalanan yang bikin mereka selalu aman buka cabang di mana aja. Jadi kejawab tuntas ya, mie 10.000 yang antrenya gila-gilaan itu bukan karena keajaiban gaib atau hal mistis. Ini adalah hasil dari perpaduan brutal antara efisiensi mesin distribusi raksasa, pemahaman psikologi konsumen yang super jenius untuk mengeruk untung tambahan, dan kelihayan mereka merangkul masyarakat lokal untuk jadi penjaga ekosistem bisnis mereka. Nah, menurut kacamata kalian, dari kelima strategi tadi, mana sih yang paling gila dan cerdas? Coba absen di kolom komentar dan kasih tahu juga antrian gacuan di kota kalian itu separah apa sih macetnya? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Gudang Alasan, biar wawasan bisnis kita makin tajam tiap hari. Sampai jumpa di video bongkar rahasia bisnis selanjutnya. Mari berpikir kritis sambil tetap santai abis.